Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena selama 1 minggu Tuhan sudah menjaga kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap campur tangan Tuhan selama 1 minggu ini. Bahkan Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bila Kau akan urapi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan boleh naik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dia Tuhan yang sempurna, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia tidak pernah. Bapa yang mengasihi kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kau
akan mendengarkan firman Tuhan. Bila siap kebenaran firman Tuhan itu senantiasa meneguhkan setiap iman percaya kita. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar Tuhan pengorbananmu buat kami. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Kau menderita dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak terasa, kita sudah memasuki di bulan Mei. Pagi ini kita akan mengawali ibadah minggu pertama di bulan Mei dan kita menghadapi perjamuan kudus yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin bulan April dan hari kematian kemarin kita tidak bisa melakukan atau melaksanakan perjamuan kudus, tetapi saya tetap berusaha untuk bulan ini tetap kita akan melakukan, karena kita harus punya iman yang besar kepada Tuhan. Saat tubuh dan darah Tuhan ini masuk dalam hidup kita, berarti Tuhan sudah bersama di kita. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pagi ini diberikan kesempatan lagi untuk datang ibadah di awal minggu pertama di bulan Mei ini. Kita sebelum mendengarkan firman, saya akan mengajak kita berdoa untuk firman ini terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Kami terus bersyukur kepada-Mu Bapa, semua kebaikan kemurahan-Mu, berkat-Mu, mujizat, pertolongan yang Kau berikan kepada kami untuk mengawali di bulan Mei ini Bapa. Kiranya Kau bukakan sumber-sumber berkat untuk seluruh sidang Jemaat UGBS Sakinah Bapa. Anak-anak-Mu yang bekerja dimanapun Tuhan terus Engkau memberkati hidup mereka. Dan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu pagi hari ini tentang kasih-Mu apapun yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu walaupun kondisi keadaan yang belum menentu di bangsa Indonesia ini Tuhan, tapi kami yakin dan pada saat kami bisa mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui ibadah online ini, kami yakin dan percaya itulah suara-Mu yang benar-benar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Pakai bibir lidah hamba-Mu, pakai hati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua yang mendengarkan, yang di rumah atau yang di tempat ini. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus akan berbicara kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu ini. Amin. Saudara-saudara sekalian,
Kita hari ini sudah masuk di bulan Mei, tanggal 3 Mei 2020. Apapun yang kita hadapi, kondisi saat ini, percayalah, Tuhan berarti Tuhan sudah menyertai saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kalau saudara tidak disertai, tidak dijaga, tidak dilindungi, tidak mungkin saudara sampai hidup sampai jam detik pagi hari ini. Karena hanya Tuhan yang bisa menjaga saudara. Orang tua pun tidak bisa menjaga. Itulah membuktikan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Kasih Tuhan yang begitu hebat. Maka dari itu pagi ini saya akan mengajak merenungkan atau membaca firman yang akan kami sampaikan pagi hari ini dengan judul kasih Allah sangat-sangat sempurna dalam hidup kita. Kasih Yesus Kristus itu sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat dulu di dalam 1 Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kelima begini bunyinya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ini yang membuktikan. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi barang siapa mendengar firman, bahwa kasih Allah berarti sudah ada dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata pada Yohanes 1 ayat 1, pada awalnya firman dan firman itu bersama-sama dengan. Ini yang membuktikan. Jadi kalau saudara mendengarkan firman, berarti firman itu sudah ada dalam hidup saudara. Berarti kasih Allah sudah ada dalam kehidupan saudara. Karena kasih Allah adalah kasih yang sangat-sangat sempurna. Kasih Allah adalah kasih yang besar, kasih yang hebat, kasih yang luar biasa. Itu kasih Allah. Kasih yang tak terlukiskan dan tak tertandingi oleh apapun. Karena luas dari samudra dan lebih tinggi dari cakrawala, kasih Allah mengatasi semuanya itu. Itulah kasih Yesus. Makanya Yesus turun ke dunia karena kasih Allah itu sangat-sangat sempurna. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikanlah anaknya yang tunggal. Coba saudara bayangkan. Karena begitu sempurnanya, begitu baiknya kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini. Diberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah sebenarnya manusia yang sudah penuh dengan dosa. Perbuatan-perbuatan kita yang baik pun tidak bisa membawa kita masuk di dalam surganya Allah. Hanya dengan pengorbanannya, hanya dengan kematian dan kebangkitannya dan kenaikan Tuhan Yesus, itu yang membawa saudara masuk di dalam surga yang mulia. Dengan kematian dan kebangkitannya sudah kita peringati di tanggal 10 dan 12 April kemarin. Walaupun kita tidak bisa memperingati seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan kita ramai-ramai mengadakan Paskah, tapi percayalah bahwa saudara sudah dijamin hidup saudara. Karena kasih Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Maka kasih Allah sangat-sangat sempurna. Kalau orang yang hidupnya selalu mengingat kepada Tuhan, berarti kasih Allah ada dalam hidup kita. Jadi maka dari itu kita belajar bagaimana supaya kasih Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Karena itulah yang kita pentingkan. Karena kasih Allah adalah kasih yang anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia menunjukkan kasih-Nya Tuhan itu sangat luar biasa dan sangat besar. Tidak ada seorang pun yang mau mati untuk anaknya, untuk orang tua, tidak ada. Hanya Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit, bumi, lautan, yang mau mati untuk menggantikan saudara. Maka Tuhan kalau melihat orang berdosa, Tuhan tidak langsung menghakimi. Tuhan justru membawa kasih mengampuni. Ini bukti kasih Allah yang begitu besar. Kalau Tuhan melihat orang sakit, Tuhan menyembuhkan, itu kasih Tuhan. Tuhan melihat orang kelaparan, Tuhan memberi makan, itulah kasih Tuhan. Ini kita belajar, saudara sekalian.
Kasih Tuhan yang sempurna kalau kita sudah mendengar firman Tuhan tiap minggu, tiap hari, mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita tidak bisa melakukan kasih Tuhan, tidak ada artinya hidup ini. Karena kasih Tuhan itu kita perlukan. Karena kasih Tuhan itu bukan hanya ngomong, oh saya mengasihi, tapi kita tidak bisa melakukan. Kasih Tuhan bisa kita wujudkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, apalagi kepada sesama kita manusia. Buktikan bahwa kasih Allah yang sangat-sangat sempurna itu sudah ada dalam hidup saudara. Jadi saudara jangan mengajak atau saudara jangan menghina seseorang. Kalau saudara menghina seseorang, mungkin orang ini orang yang bodoh, yang tidak mengerti, tapi saudara harus menyadari bahwa saudara hidup adalah dari Tuhan. Kita jangan menghina siapapun. Saya mengajak seluruh sidang jemaat, belajarlah pada kasih Tuhan yang sangat-sangat sempurna. Kalau kita melihat saudara kita salah, mari kita ampuni dia. Ampuni mereka. Jangan saudara langsung bahwa itu salah, tidak boleh. Ya. Kita belajar saudara. Kalau saudara benar-benar di dalam hidup saudara bersama Tuhan, kasih Allah itu akan terpancar, kelihatan dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara. Dalam saudara memimpin anak-anak, memimpin siapapun. Kalau kasih Allah itu ada dalam hidup saudara. Tapi kalau kasih Allah tidak ada dalam hidup kita, sama saja kita dengan orang dunia yang tidak mengenal Allah yang kata kasih. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kasih, maka banyak orang mengatakan kalau orang Kristen tidak punya kasih, itu tidak ada artinya. Ya. Tetapi kasih bukan selanjutnya kita yang ini bukan, saudara. Kasih itu ada batas-batasnya. Kita banyak orang mengatakan aku mengasihi, tetapi kenyataannya selalu malah membuat yang bukan-bukan, yang membuat orang itu kecewa. Kalau Tuhan Yesus punya kasih kepada saudara dan saya, itu tidak ada batasnya dan tidak harus apa yang sudah. Tidak, Tuhan tidak ada meminta apapun. Tapi kalau manusia, kalau saya mengasihi seseorang, saya perlu ke orang ini harus juga mengerti dengan itu manusia. Nah ini bedanya kasih manusia dengan kasih Allah. Karena kasih Allah sempurna, kalau kasih manusia belum tentu sempurna. Makanya dengan judul pagi ini, dengan melalui kita mau perjamuan kudus ini, inilah kasih Allah yang sangat-sangat sempurna yang kita hadapi pada pagi ini. Melalui tubuh dan darah Tuhan ini membuktikan kasih Allah yang sangat-sangat sempurna dalam hidup saudara dan saya. Maka dari itu, kasih untuk berbagi dengan siapapun. Kasih kita, kasih Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita bisa bagikan kepada siapapun, ya, kepada tetangga, kepada teman, kandetolan, siapapun, itu bisa kita bagikan, tapi terutama kepada orang-orang yang dekat, terutama kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dalam lingkungan rumah tangga, kita harus belajar memberikan kasih, baru kita bisa memberikan kasih kita keluar. Kalau di dalam rumah tangga pun kita tidak ada kasih, dalam suami istri ribut sama anak cekcok terus, bagaimana kasih Allah ada tinggal di dalam hidup kita? Tapi kalau kasih itu ada di dalam rumah tangga, bukan karena kita banyak uang, kita kaya, ada kedamaian, ketentraman. Yang membuat kedamaian, ketentraman adalah Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam rumah tangga kita. Ya, saya selalu ingatkan, kalau kita tetap percaya kepada Yesus, kedamaian, ketentraman itu semua dibuat oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus ada kedamaian dan ketentraman. Maka kalau kita saat pagi-pagi kita undang Yesus hadir dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, di dalam usaha, saya yakin dan percaya itu akan membawa damai sukacita. Di dalam rumah tangga, suami, istri, anak kita ada kedamaian. Dan ini membuktikan di saat-saat ini dengan wabah virus corona, sebenarnya kalau kita sadar tidak sadar, saudara itu sebenarnya diingatkan. Supaya kalau saudara di dalam rumah, suami, istri, anak berkumpul bersama-sama, merenungkan firman Tuhan, terus berdoa. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka saudara dilarang oleh pemerintah untuk keluar rumah. Supaya virus corona ini cepat berlalu dari Indonesia, khususnya di Kota Malang. Itu yang rencana Tuhan. Tetapi kadang-kala kita tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Tapi kalau saya berpikir kadang-kadang apa ini memang sudah waktunya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kita keluar harus pakai masker. Masker saudara tahu berbicara susah. Nah ini yang kita harus tahu. Kita harus mengerti supaya saudara banyak berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan bukan hanya melalui mulut,
melalui hati pikiran kita bisa berbicara dengan Tuhan. Lah ini Tuhan sudah membuktikan sebenarnya. Tapi yakin dan percaya apapun yang akan kita hadapi saat ini, kalau kita bersama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya itu semua akan berlalu. Kita takut saudara, dengan melihat korban-korban virus corona di mana-mana banyak yang jatuh. Tapi saya sebagai gembala saya ingatkan kepada seluruh sidang jemaat, kita tidak usah takut. Kita memang punya iman. Tapi iman tanpa percaya kepada firman Tuhan tidak bisa. Jadi iman harus selaras dengan firman Tuhan. Maka pagi hari ini saya mengajak, merasakan bagaimana kasih Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Saya merasakan tanpa kasih Allah, saya tidak mungkin hidup sampai bulan Mei, tanggal 3 Mei pagi hari ini. Karena Tuhan ada bersama dengan, secara daging, secara manusia, umur saya sudah 64 tahun. Saya tidak mampu, karena Tuhan, karena roh Tuhan yang ada dalam hidup saya, itu yang menuntun saya. Maka saya ada kekuatan dan karena Tuhan Yesus yang selalu saya andalkan, bukan saya mengandalkan siapa saya. Saya tidak mengandalkan apapun. Saya andalkan Tuhan Yesus yang saya andalkan akan menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Maka saya mengajak, mengingatkan, mengawali di bulan Mei ini, kita akan menghadapi perjamuan kudus pagi ini, supaya kita benar-benar di dalam hidup kita akan menerima kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus, di dalam tubuh dan darahnya, itu ada kekuatan yang luar biasa. Maka itu kita mengajak saudara-saudara, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus pagi hari ini. Bapak, Ibu, jemaat yang kasih, supaya roti yang sudah saya bagikan bisa dipersiapkan, dipegang di tangan kita masing-masing. Saya juga akan mempersiapkan perjamuan kudus pagi hari ini. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita akan pujikan. Maukah Engkau jadi roti terpecah bagiku?
Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini, supaya tubuh dan darah Tuhan kita pegang. Tubuh di tangan kanan kita pertama, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Ya, kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini tubuh Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saudara percaya ini tubuh Tuhan, maka kalau saudara percaya, dengan iman percaya kita makan bersama-sama pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu yang masuk dalam hidup kami ada kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus kami makan. Haleluya. Anggur atau cawan kita angkat tinggi-tinggi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini darah Yesus. Darah Yesus menguduskan hidup saudara. Darah Yesus mengampuni dosa kesalahan saudara. Darah Yesus membentengi hidup saudara. Darah Yesus memberikan kekuatan dalam hidup saudara menghadapi masalah, menghadapi corona saat ini. Darah Yesus menyucikan segala-galanya, dan darah Yesus memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Yesus, kami bersyukur tubuh dan darah-Mu sudah menyatu. Glory, glory, glory. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengorbananmu tidak pernah sia-sia. Pengorbananmu karena dosa-dosa kami. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Semua kebaikan dan kemurahan-Mu, Engkau sudah memberkati tubuh dan darah-Mu yang sudah kami makan dan kami minum. Kami sudah mendengarkan firman-Mu juga pada pagi hari ini Bapa. Berikan kami kekuatan saat kami menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau kembali memberikan kami kekuatan untuk memasuki di bulan Mei ini Bapa. Apapun yang kami hadapi kondisi sikon saat ini Tuhan, supaya kami tetap kuat percaya kepadamu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup ini, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, mengawali di bulan Mei ini juga Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya. Engkau mencukupkan segala makan minum keuangan mereka. Di dalam nama Yesus tidak ada barang mustahil. Terima kasih Bapa, karena kami percaya tubuh dan darah-Mu yang sudah masuk tubuh anak-anak-Mu dan hamba-Mu, inilah menjadi kekuatan kami. Kekuatan untuk kami terus melayani Engkau. Kekuatan kami terus untuk datang ibadah kepada-Mu. Karena hanya tubuh dan darah-Mu, karena hanya Engkau-lah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan kebaikan hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan terima berkat. Kita doa syafaat pada pagi ini. Bapa, kami bersyukur Engkau berkati bangsa dan negara. Pulihkan kondisi keadaan bangsa saat ini, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa, yang tertinggi, yang terendah. Berkati juga kota Malang, Bapa. Berkati seluruh bangsa ini, Bapa. Berkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berkati juga para dokter, perawat yang merawat para pasien yang kena virus corona, Tuhan, terus berikan kekuatan, berkati istri, suami, anak-anak mereka yang dia tinggalkan. Kami berdoa juga terus kesejahteraan bangsa ini, Tuhan, Engkau berkati seluruh bangsa ini, berkati gereja-gereja-Mu, tolong juga Tuhan, berkati juga Tuhan, berkati juga penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia, berkati juga Tuhan sekolah teologi, sekolah Kristen yang ada di
Kota Malang ini dimanapun kami tinggal. Kami menyerahkan juga wali kota, camat, lurah, RT, RW, memberkati hidup mereka terus banyak Tuhan, jiwa dimenangkan melalui anak-anak-Mu. Karena kami tahu, kami sangat merindukan Tuhan supaya banyak jiwa bertobat karena nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Masuki di bulan Mei ini Tuhan, kiranya Roh Kudus yang terus curahkan berkat kasih sayang-Mu, kesetiaan-Mu kepada anak-anak-Mu. Kami sudah makan tubuh dan darah-Mu, itulah menjadi kekuatan kami terus mencari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih sayang, pertolongan, damai, sukacita, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai pagi ini sampai kekal selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun dalam hidup rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus sendiri menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai, sukacita, ketentraman dalam hidup rumah tangga saudara mulai pagi ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kekekalan kami sudah terima berkat-Mu dan mujizat-Mu yang sepakat katakan amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan pujikan Bapa, terima kasih.